Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roykan Alvin Kamal. Saya dari Prodi PAI semester 1, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Muslihun Tlogom Blitar. Di sini saya akan mempresentasikan penjelasan tentang Islam, keluarga, dan masyarakat dalam matkul pendidikan studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Shodiq MPDI. Keluarga sebagai fondasi masyarakat. Keluarga menurut pengertian yang umum adalah suatu kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat yang terdiri atas ibu, bapak, dan anak. Sedangkan menurut Hasan Ayub menjelaskan bahwa keluarga ialah suatu kumpulan manusia dalam kelompok kecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak-anak. Kumpulan dari beberapa keluarga disebut masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keluarga merupakan organisasi terkecil dari suatu masyarakat. Masyarakat terus berkembang, baik secara horizontal maupun vertikal, dan menjadi suku atau bangsa. Proses lahirnya sebuah keluarga atau rumah tangga dimulai dari hasrat dan keinginan individu untuk menyatu dengan individu lainnya. Hasrat itu merupakan fitrah yang dibawa sejak individu itu lahir. Menurut Surjono Sukanto, hasrat manusia sejak dilahirkan adalah menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya dan menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Oleh karena itu, terbentuknya sebuah keluarga diawali dengan proses memilih yang dilakukan oleh individu yang berlainan jenis kelamin, lalu melamar dan diakhiri dengan perkawinan. Dalam memilih calon pasangan hidup berkeluarga, Nabi Muhammad SAW telah menentukan beberapa kriteria seseorang yang dapat dinikahi. Di antaranya tidak ada pertalian darah, sudah dewasa dan berakal, dan berkemampuan baik material maupun imaterial. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang syarat-syarat perkawinan dan sebagainya dapat dilihat dalam UU RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada bab 1 sampai 5. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, seorang wanita dinikahi karena 4 hal: karena kecantikannya, karena keturunannya, karena harta kekayaannya, dan karena agamanya. Jika kamu ingin selamat, maka pilihlah wanita yang kuat agamanya. Dalam berkeluarga, kita harus mengetahui dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing secara fungsional. Keluarga berperan sebagai tiang dan penyangga masyarakat yang menentukan arah dan gerak laju bangsa menuju kehidupan sejahtera yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena negara yang baik di bawah naungan ampunan Tuhan. Hasan Ayub menerangkan bahwa kehidupan keluarga suami dan istri dilandasi dengan sifat saling membutuhkan, hubungan perasaan, dan saling memberi perhatian. Mengenai saling membutuhkan, Al-Quran menjelaskan bahwa wanita merupakan bagian dari laki-laki. Oleh karena itu, keduanya tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Sifat hubungan perasaan antara suami dan istri digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Rum ayat 21. Perasaan yang dimaksud dalam ayat ini adalah perasaan tenang dan tentram yang terlahir dari cinta kasih antara pasangan suami dan istri yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta dan kasih akan muncul jika keduanya cocok atau serasi dalam banyak hal. Oleh karena itu, dalam Islam diperkenalkan teori kafa'ah atau sebanding atau serasi. Menurut teori ini, ketika memilih dan menentukan calon pasangan hidup, hendaklah kita memperhatikan unsur keserasian, baik yang menyangkut keturunan, penampilan, tingkat pendidikan maupun kekayaan, terutama agama. Suami istri tidak bisa lepas dari sifat saling memberi perhatian. Sebagian manusia, baik istri maupun suami, ditempatkan oleh Islam dalam kedudukan yang sama. Perbedaan keduanya hanya dalam hal-hal tertentu saja. Dalam kebersamaan kedudukan dalam keluarga, keduanya saling memberi perhatian yang terwujud dalam hak dan kewajiban. Adapun hak dan kewajiban suami dalam keluarga adalah menggauli istrinya dengan baik, mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada istri dan anaknya, memerintahkan anak dan istrinya berbuat baik dan melarang berbuat mungkar, berlaku adil, memberikan mas kawin dan nafkah kepada istrinya, memberikan nafkah dan pendidikan kepada anaknya, tidak menyakiti perasaan istri dan menjaga perasaannya, serta mengatasi perselisihan dengan arif. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menopang hak dan kewajiban suami atas istrinya. Salah satunya adalah surat An-Nisa ayat 19 dan Al-Baqarah ayat 229. Seperti halnya suami, istri juga memiliki kewajiban dalam keluarga. Kewajibannya mencakup 2 hal. Pertama, kewajiban terhadap suami, kedua, kewajiban terhadap anak. Terhadap suami, istri berkewajiban menghormati dan mengakui kedudukan suami, taat dan melayani suami dengan baik,
berhias untuk suami. Sedangkan kewajiban istri atau ibu terhadap anak adalah mengasuh dan mendidiknya. Selain itu ada juga kewajiban istri yang melekat secara kebersamaan dengan suami, yaitu kewajiban orang tua kepada anaknya. Adapun kewajiban orang tua kepada anaknya adalah: 1. Memberi nama yang baik, mencukurinya, melaksanakan akikah. 2. Memberi nafkah. 3. Mengasuh dan mendidik. 4. Memberi kasih sayang. 5. Bersikap adil. 6. Memberi teladan yang baik. Adapun di antara kewajiban anak terhadap orang tuanya adalah mengikuti nasihat keduanya sepanjang nasihat itu berlandaskan kebaikan dan takwa kepada Allah, berlaku sopan dan menyenangkan keduanya, serta mendoakan keduanya, baik ketika masih hidup maupun sesudah mereka meninggal dunia. Pengelompokan hak dan kewajiban antara suami, istri, dan anak merupakan landasan terbinanya keluarga sejahtera yang pada gilirannya akan melahirkan masyarakat sejahtera pula. Masyarakat ialah kumpulan individu, baik kecil maupun besar, yang terkait oleh satuan adat, ritus atau hukum khas, dan hidup bersama. Ada beberapa kata di dalam Al-Quran yang menunjukkan pada pengertian masyarakat. Kata-kata itu adalah ummah, kaum, syu'ub, dan qabail. Di samping itu, Al-Quran pun memperkenalkan masyarakat dengan sifat-sifat tertentu seperti al-malak, al-mustakbirun, dan al-mustad'afun. Ummah yang dalam bahasa Indonesia ditulis umat menurut Anton M. Mulino ialah para penganut atau pemeluk atau pengikut suatu agama, atau bisa juga diartikan makhluk manusia. Dalam terminologi yang lain, umat terkadang diartikan bangsa atau negara. Oleh karena itu, sesuai dengan pengertian yang dimaksud, umat hanya sesuai dikenakan kepada kelompok manusia. Sebagian dari para ahli telah mencoba mengklarifikasi masyarakat berdasarkan ciri-ciri tertentu. Endang Saifuddin Ansori dengan mempergunakan paradigma Al-Quran pengelompokan masyarakat menjadi 10 macam, yaitu: 1. Masyarakat mutakun, yaitu masyarakat yang takut dan cinta serta hormat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan segala perintahnya serta menjauhi perbuatan yang dilarangnya. 2. Masyarakat mukmin, yaitu masyarakat yang beriman kepada Allah yang dinyatakan dengan pengikraran secara lisan yang bertolak dari hati atau kolbu, kemudian diwujudkan dalam hal perbuatan. 3. Masyarakat muslim, yaitu masyarakat yang pasrah kepada ketentuan Allah dengan penuh keikhlasan dan kesadaran. 4. Masyarakat muhsin, yaitu masyarakat yang selalu berbuat baik dan beribadah kepada Allah. Mereka selalu beribadah seolah-olah akan mati esok hari dan berkarya seolah-olah akan hidup sepanjang masa. 5. Masyarakat kafir, yaitu masyarakat yang mengingkari dan menolak kebenaran Allah. 6. Masyarakat musyrik, yaitu masyarakat yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menganggap ada Tuhan selain Allah. 7. Masyarakat munafik, yaitu masyarakat yang bermuka dua dengan tanda-tanda suka membuat dusta, tidak menepati janji, dan suka berkhianat. 8. Masyarakat fasik, yaitu masyarakat yang suka berbuat kerusakan dengan cara melanggar batas-batas ketentuan Tuhan. 9. Masyarakat zolim, yaitu masyarakat yang suka menganiaya termasuk terhadap dirinya. 10. Masyarakat mutraf, yaitu masyarakat yang tidak mensyukuri nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ke-10 tipe masyarakat itu, yang termasuk masyarakat muslim yang sebenarnya adalah masyarakat tipe pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Masyarakat muslim seperti yang dilukiskan oleh Muhammad Fazlur Rahman Ansori adalah masyarakat yang teosentris dan etika religius. Sebagai masyarakat etika religius, mereka mendasarkan hidupnya atas idealisme etika teosentris yang bertopang pada sesama. Rasa takut kepada Tuhan yang dicerminkan dalam perasaan takut pada pengadilannya. Ada beberapa sebutan yang dikenakan kepada masyarakat Islam. Berikut adalah beberapa istilah yang dikemukakan Endang Saifuddin Ansori tentang masyarakat Islam. Antara lain: 1. Masyarakat yang satu atau ummah wahidah, yang saling menguatkan dan bersaudara satu dengan yang lainnya, serta diikat dengan tali Allah. 2. Masyarakat penengah, adil, dan pilihan atau ummah wasot, yang berperan sebagai saksi bagi umat-umat lainnya. 3. Masyarakat yang seimbang, yaitu masyarakat yang menyeimbangkan antara pola hidup keduniaan dan pola hidup keakhiratan, tidak berat sebelah. 4. Masyarakat yang saling menolong, suka bermusyawarah, serta menempatkan manusia pada harkat dan derajat yang sama. Berbeda dengan Endang Saifuddin Ansori, Fazl Al-Rahman Ansori dengan merujuk pada Al-Quran memberikan sebutan lain
untuk masyarakat Islam. Sebutan-sebutan itu ialah: 1. Dilihat dari aspek struktural. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang berdasarkan keluarga yang menempatkan keluarga sebagai unit. 2. Dilihat dari aspek ideologi. Masyarakat Islam adalah masyarakat seutuhnya, yaitu masyarakat yang menjadikan Islam sebagai way of life, serta daya dorong untuk berbagai jenis karya sehingga nilai-nilai Islam mewarnai kehidupan mereka. 3. Dilihat dari aspek fungsional. Masyarakat Islam disebut masyarakat ideal, dinamis, dan progresif, masyarakat demokratis, masyarakat adil, masyarakat kasih sayang, masyarakat yang mementingkan orang lain, masyarakat terpelajar, masyarakat berdisiplin, masyarakat bersaudara, masyarakat sederhana. Konsep masyarakat ideal menurut Islam adalah masyarakat sejahtera seutuhnya. Ia bisa dimulai dari penataan dan pembinaan keluarga melalui pendekatan nilai-nilai Islam yang secara terus-menerus diterapkan dalam kehidupan keluarga. Musyawarah dan tolong-menolong. Manusia saling membutuhkan dalam banyak aspek guna memenuhi hasrat dan kebutuhan hidupnya masing-masing. Kebutuhan itu sama lain terkadang saling bertentangan kalau tidak diatur dalam satu kaidah atau norma yang jelas. Itu bisa menimbulkan kekacauan karena masing-masing berusaha sebisa mungkin memenuhi obsesi hidupnya. Norma tersebut adalah mekanisme pengadilan sosial yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan atau yang tidak direncanakan untuk mendidik, menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan. Salah satu kaidah yang dapat dipergunakan untuk mengatur masyarakat itu ialah musyawarah. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atau penyelesaian bersama. Dalam Al-Quran, istilah musyawarah ditampilkan dalam beberapa ayat. Salah satunya adalah dalam surat Ali Imran ayat 159 dan surat Al-Syura ayat 38. Kedua ayat itu mengisyaratkan bahwa segala urusan yang berkembang di masyarakat hendaklah diselesaikan dengan mekanisme musyawarah setelah melewati tahapan saling memaafkan dan saling memintakan ampun, sehingga tidak ada masalah sepele apapun yang tidak dapat dipecahkan. Kedua ayat itu pun menunjukkan kebolehan ijtihad dalam segala urusan. Mengingat begitu pentingnya musyawarah, Islam tidak membatasi musyawarah hanya untuk golongan dan lapisan tertentu. Berikut ini beberapa alasan mengapa musyawarah dalam Islam tidak dibatasi. 1. Bahwa materi yang dimusyawarahkan itu sangat beragam dan kompleks sesuai dengan beragamnya persoalan yang dihadapi masyarakat dan seiring dengan semakin berkembangnya masyarakat dari masa ke masa di tempat dan negara yang berlainan. 2. Jika Nabi SAW menetapkan kaidah-kaidah musyawarah secara saklek, maka umat Islam akan menjadikannya pedoman, bahkan agama yang harus diikuti dan dijalankan seperti apa adanya. Dalam tradisi Islam, musyawarah telah dilakukan sejak zaman Nabi SAW, sahabat dan tabi'in. Pada Nabi Rasulullah SAW bermusyawarah dengan sejumlah besar kaum muslimin, terutama para sahabat, seperti yang dilakukan pada saat menghadapi perang Uhud dan masih banyak lainnya. Pada masa Khulafaur Rasyidin, musyawarah dilaksanakan seperti pada masa Nabi SAW. Mereka menempuh dua bentuk musyawarah. Musyawarah yang sifatnya umum dan musyawarah yang sifatnya khusus. Musyawarah bentuk pertama diikuti oleh sejumlah besar sahabat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang beraneka ragam. Sedangkan musyawarah yang kedua diikuti oleh para sahabat terkenal yang memiliki wawasan dan ketajaman berpikir untuk menentukan model-model yang akan dijadikan pedoman dalam rangka memajukan negara. Selepas masa Khulafaur Rasyidin, umat Islam memasuki era dinasti seperti dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Pada masa kedua dinasti ini, musyawarah dilakukan di antara para materi, para pemimpin, dan para pemimpin militer. Musyawarah seperti yang telah dibahas sebelumnya merupakan suatu guna memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan persoalan hidupnya. Ia merupakan bentuk tolong-menolong antar sesama manusia, baik sebagai individu maupun warga masyarakat. Tolong-menolong terkait erat dengan teori saling bergantung. Menurut teori ini, kebergantungan yang dimiliki manusia menunjukkan sifat kefakiran manusia itu sendiri. Kefakiran melahirkan kebutuhan, baik yang berupa materi ataupun imateri. Secara individual, manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya itu dengan baik. Pemenuhan kebutuhan itu menghendaki adanya kerjasama yang harmonis antara yang satu dan yang lainnya, atau antara masyarakat dan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, tolong-menolong merupakan sesuatu yang secara mutlak perlu direalisasikan dalam kehidupan manusia. Menurut Al-Quran, persoalan-persoalan yang termasuk wilayah tolong-menolong adalah ketakwaan dan kebaikan. Tolong-menolong tidak boleh keluar dari koridor keduanya. Hubungan silaturahmi.
Secara naluri, manusia sebagai makhluk bermasyarakat memerlukan komunikasi yang mesra dengan sesamanya. Komunikasi itu merupakan proses awal terjadinya kerjasama. Dalam istilah agama Islam, komunikasi lebih populer dengan sebutan silaturahmi. Silaturahmi berasal dari bahasa Arab yang artinya hubungan keluarga yang bertalian darah. Dari arti itu lalu beralih ke arti lain, yaitu menghubungkan sesuatu yang memungkinkan terjadinya kebaikan serta menolak sesuatu yang akan menimbulkan keburukan dalam batas kemampuan. Silaturahmi tidak hanya menyangkut keluarga yang bertalian darah, tetapi juga hubungan antara sesama manusia dan hubungan antara manusia dan alam sekitarnya. Silaturahmi ada bermacam-macam, yaitu silaturahmi dengan diri sendiri, silaturahmi dengan sesama manusia, silaturahmi dengan sesama agama, silaturahmi dengan alam sekitar. Adapun tingkatan silaturahmi sebagai berikut. 1. Berjabat tangan atau al-musafahah. 2. Saling memberi nasihat atau tausiah. 3. Saling bekerja sama dan tolong-menolong atau al-mu'awanah atau al-musa'adah atau kebaikan. 4. Menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar. Adapun manfaat atau kebaikan silaturahmi seperti yang digambarkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah dan dikeluarkan oleh Al-Bukhari yang dikutip oleh Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, yaitu barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah menghubungkan tali kekeluargaan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keburukan tidak bersilaturahmi atau memutuskan silaturahmi adalah tertutupnya pintu surga. Dengan kata lain, orang yang memutuskan silaturahmi tidak akan memasuki surga kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kesimpulan, dari materi di atas saya dapat mengetahui keluarga adalah suatu kumpulan manusia dalam kelompok kecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak-anak. Suami mempunyai tugas memberi nafkah dan menggauli, sedangkan istri tugas mengurus suami dan anak-anaknya. Anak mempunyai tugas mengangkat derajat kedua orang tuanya dan menjaga nama baik kedua orang tua, mendengarkan nasihat kedua orang tuanya. Tolong-menolong dan silaturahmi itu juga sangat penting karena pada dasarnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri, karena manusia itu adalah makhluk sosial. Demikian yang bisa saya jelaskan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.